Bagaimana kita bisa mewujudkan atau bagaimana kita bisa mengusahakan agar bisa rutin salat lail? Al-Ghazali rahimahullahu taala menyebutkan 8 sebab. Ada 8 sebab yang bisa membantu seorang untuk bisa komitmen dan kontinu dalam salat lail. 4 sebab yang bersifat zahir dan 4 sebab yang bersifat batin. 4 sebab yang bersifat zahir dan 4 sebab yang bersifat batin. Adapun 4 sebab yang bersifat zahir, yang pertama, kata beliau, jangan banyak makan. Kapan banyak makan, kamu akan banyak minum. Kalau banyak minum, kamu akan ngantuk dan itu akan membuat kamu berat untuk salat lail. Ini yang pertama. Karena itulah tidak dianjurkan seorang itu, ya, bukan dikatakan tidak boleh makan sampai hilang lapar, enggak. Makan sampai hilang lapar iya, tapi sampai kenyang, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan menjadi kebiasaan beliau salat makan sampai kenyang, tapi sampai hilang dahaga lapar beliau. Ya. Maka yang pertama kata Al-Ghazali rahimahullah, jangan banyak makan. Karena itu akan mengantarkan kamu ke, ya, akan gampang ngantuk dan kalau sudah tidur susah bangunnya. Gara-gara banyak makan dan minum. Sebab yang kedua, jangan capek di siang hari. Jangan capek di siang hari dengan perbuatan amalan-amalan yang tidak berfaedah. Amalan-amalan yang mubah, tidak berdosa, tapi dia menghabiskan waktu mengerjakan itu. Itu akan membuat kamu lelah di malam harinya, sehingga tidak bisa salat lail. Kemudian yang ketiga adalah jangan meninggalkan tidur siang. Tidur siang ini termasuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana sebagaimana yang ma'ruf bahwa beliau itu selalu tidur siang sebelum zuhur. Kecuali pada hari Jumat beliau tidur siangnya setelah Jumat. Adapun pada hari-hari biasa qailulah, tidur siangnya beliau ya, tidur siangnya beliau sebelum zuhur. 6. Dalam hadis disebutkan qilu fa inna syaitana la taqilu. Ya. Tidur sianglah kalian karena setan tidak tidur siang. Tidur sianglah kalian karena setan tidak tidur siang. Ini menunjukkan anjuran seorang untuk tidur siang, ya, untuk mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan diantara manfaat tidur siang adalah dia bisa sholat lail di malam harinya. Kemudian sebab yang keempat adalah jangan melakukan dosa di siang hari, karena kamu akan diharamkan sholat lail di malam hari. Jangan mengerjakan maksiat di siang hari, karena kamu akan diharamkan sholat lail di malam harinya. Ini yang kita katakan tadi. Baik, ini 4 sebab zahir. Jangan banyak makan, jangan capek dengan hal-hal yang mubah di siang hari, jangan tinggalkan tidur siang, ya, kalau memungkinkan, dan jangan mengerjakan dosa di siang hari karena kamu akan diharamkan dari sholat lail di malam harinya. Adapun sebab yang bersifat batin juga ada 4 sebab. Sebab yang pertama, ya, adalah membersihkan hati dari iri dan dengki kepada kaum muslimin, ya. Membersihkan hati dari al-hiqdu wal hasad wal ghil, iri hati, cemburu kepada sesama kaum muslimin, ya. Bersihkan hati dari hal-hal seperti itu, ya. Apalagi yang namanya kesyirikan, itu jelas, ya. Apalagi yang namanya kekafiran, itu jelas. Keyakinan yang melanggar syariat, itu jelas. Namun hal yang butuh digarisbawahi di sini adalah, ya, bersihkan hatimu dari kecemburuan, ya, kedengkian, hasad kepada sesama kaum muslimin. Orang yang hasad hatinya itu menunjukkan hatinya rusak, dan hati yang rusak tidak bisa, ya, dimasuki oleh cahaya salat lail. Dan kita sudah tahu betapa buruknya itu hasad. Hasad menjadi sebab utama terjadinya dosa pertama kali di alam semesta. Hasad yang membuat, ya, kebohongan, yang menjadi sebab kebohongan pertama kali muncul. Hasad yang menjadi sebab Nabi Adam dikeluarkan dari sorga. Hasad yang menjadi sebab putra Adam yang satu membunuh putra Adam yang lain. Hasad menjadi sebab Yahudi dan Nasrani tidak mau mengakui Rasulullah SAW, ya kan? Hasad itu merupakan sumber semua musibah, sumber semua kejahatan dan kezaliman. Maka itu akan menghalangi seorang dari salat lail. Kemudian yang kedua adalah mengisi hati dengan rasa takut kepada Allah Ta'ala dan meminimkan angan-angan.
Meminimkan angan-angan. Yani jangan terlalu panjang angan-angan. Terlalu banyak rencana, terlalu banyak khayalan. Nanti kalau saya begini, saya akan begini, saya akan begitu. Amal itu angan-angan. Beda dengan niat, beda dengan azam, tekad. Tekad itu adalah suatu rencana yang sudah akan dieksekusi. Beda dengan amal. Amal itu cita-cita, ngambang saja, punya rencana banyak. Kalau begini saya akan begini, kalau begini saya akan begitu. Nah, al-amal ini, angan-angan itu membuat hati menjadi lemah. Kata para ulama, di antara hal yang membuat hati itu menjadi lemah, bahkan sakit, adalah tulul amal, terlalu panjang angan-angan, terlalu banyak rencana. Maka ini juga akan menghalangi seorang dari sholat lail. Kemudian yang ketiga, mengetahui fadail, keutamaan sholat lail. Dan ini bisa dibaca dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, bahkan dalam ayat Al-Quran. Kalau seorang mengetahui fadilah sholat lail, tentunya dia akan termotivasi, ya, termotivasi. Karena beda ketika seorang mengerjakan suatu amalan karena dia tahu, oh ini sunnah ini. Tapi dia tidak tahu apa pahalanya. Pokoknya dia tahunya itu sunnah, pahalanya saya nggak tahu. Beda dengan orang yang tahu pahalanya. Tentunya lebih diharapkan konsisten orang yang tahu pahalanya, karena landasannya jelas dia. Contoh misalnya, ada orang yang habis sholat 5 waktu baca ayat kursi. Kenapa? Itu termasuk zikir-zikir habis sholat, sunnah. Ya. Tentunya beda dengan orang yang mengetahui hadis Nabi SAW bahwa siapa yang mengerjakan atau siapa mangqara ayat al-kursi dubura kulli salatin maktubah lam yamna'hu min dukhulil jannata illa ayyamut. Siapa yang membaca ayat kursi di setiap akhir salat 5 waktu, maka tidak ada yang mencegah dia masuk surga kecuali mati. Beda antara orang yang tahu hadis ini dengan orang yang tidak tahu hadis ini. Keutamaan baca ayat kursi setelah salat adalah masuk surga, ya. Maka demikian pula salat lail. Kalau sekedar dibiasakan ayo bangun salat lail tanpa dia tahu kenapa saya harus salat lail, saya tahunya cuman sunnah, ya. Tapi kalau diberitahukan tentang fadail, keutamaan, ya, nasib baik yang akan diperoleh oleh orang-orang yang mengerjakan salat lail di dunia maupun di akhirat, maka itu akan memotivasi dirinya untuk salat lail. Dan yang terakhir, dan ini yang paling penting, sebab yang paling penting adalah menanamkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala.